Pak Mardoto, jadi kalau dari pihak keluarga melihat banyak keanehan yang sebenarnya harusnya menjadi perhatian pihak kepolisian yang menyidik kasus ini ya. Termasuk saya dengar, tapi nanti saya mau konfirmasi soal laptop di tempat kos dan barang-barang Aksena yang kemudian diacak-acak di tempat kos. Kalau dari kejadian ini apa persisnya yang diketahui oleh keluarga dan apa yang menimbulkan kecurigaan? Ya, jadi laptop dari punya Aceh itu memang dipasangi password. Oleh Aceh? Iya, jadi tidak gampang orang supaya mengakses. Karena dia kan ikut olimpiade, mungkin materi supaya di situ disimpan. Olimpiade apa ya? Olimpiade biologi, dia juara 3 Olimpiade biologi nasional. Tetapi waktu mahasiswa dia juara 1 Olimpiade biologi regional tidak dikirimkan nasional. Ini juga menjadi kami curiga di situ. Nah itu jadi laptopnya ada passwordnya, kemudian diacak-acak oleh mereka yang terkonfirm karena hubungan telepon dari keluarga dengan salah satu temannya yang ada di kamar waktu itu. Justru aneh, handphonenya dia pegang, telepon. Handphonenya Aceh nih? Iya. Aksena? Iya. Dipegang oleh temannya? Iya. Setelah dia meninggal, tewas ditemukan atau sebelum? Setelah meninggal. Oh setelah, oke. Terus? Pada satu pembicaraan, handphone itu dia menyatakan malamnya ya, sebelum tidur di kamar kos, kan hari Minggu malam. Saya Senin baru ke Jakarta. Minggu malamnya dia tidur di kos, dia menelpon, ini temannya Aceh, ini. Tidak ada, kembali kepada surat wasiat, tidak ada cerita tentang surat wasiat. Jadi hari itu tidak ada cerita ditemukan surat wasiat? Iya, Minggu malam. Tapi belakangan anak yang sama ini menyerahkan surat wasiat atau orang lain? Dia juga. Oh, orang yang sama ini, temannya ini menyerahkan surat wasiat. Jadi logikanya menurut keluarga, kenapa nggak hari itu dia bilang ada surat, begitu ya? Iya. Jadi sebelum menyerahkan ke saya kan jam 4 di UI. Dia sekitar jam 3 di kosnya Aceh. Masih di kosnya. Dia cerita, ini semua jaketnya lengkap, hanya jaket yang warna ini yang tidak ada. Kemudian ini menemukan surat wasiat. Jadi dalam pembicaraan itu dia menyatakan begitu. Padahal malamnya waktu hubungan kontak pertama tidak cerita ada surat wasiat, tapi dia tidur dan terdeteksi dia ada komunikasi dengan dosen malam itu. Setelah Aceh meninggal, ada Twitter atas nama Aksena, artinya nama anak Anda ini, yang kemudian dibaca atau diketahui banyak orang. Betul itu? Selama saya tahu dan saya hidup di Twitter, karena Twitter saya tahun 2008, sudah mulai sampai sekarang kan, Aceh tidak pernah punya akun Twitter. Oke, jadi ini ada orang yang menggunakan namanya? Kemungkinan. Isinya apa persisnya? Ya, saya akan membalas dengan cara yang seperti kamu lakukan, intinya seperti itu. Berarti seakan-akan Aceh yang sedang berbicara? Iya. Padahal akan Aceh membalas seperti apa yang kamu lakukan? Iya, terhadap saya. Gitu. Ya. Tapi itu saya tidak yakin Aceh, karena yang sepengetahuan saya tidak memiliki akun Twitter dia. Baik, kalau begitu, kenapa kasus ini bisa sampai 8 tahun dan belum terungkap? Menurut Anda apa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian? Ya, pertama, kalau kita memahami suatu penyidikan itu kan lebih dekat dengan kasusnya itu lebih baik. Jadi pada saat kejadian. Tapi kalau sudah lama, memang semakin sulit. Paling enggak harus menggunakan scientific investigation. Nah, kenapa sulit? Saya melihat, ini saya sampaikan pada Kompolnas yang terakhir, kalau begini terus, saya ingin sebenarnya bermula dari orang Kompolnas. Ada tim khusus saja yang dibikinkan. Pada tahun
22 kemarin ini sudah disampaikan dan disetujui. Pada saat rapat di Kompolnas, saya juga hadir untuk membentuk tim khusus biar lebih terungkap. Semua jalan sudah saya tempuh, surat sudah ke Kapolri, ke Menko Polhukam sudah, ke Komnas HAM, ke UI sudah. Tapi kenapa seperti ini? Ya itu, jadi tim khusus yang tidak banyak orangnya, 5 tapi benar-benar ahli. Fokus. Itu. Belum ada realisasi atau sudah ada realisasi? Secara administrasi sudah mungkin sudah dibentuk atau bagaimana, karena saya menerima suratnya, ada tim khusus itu, tapi hasilnya, progresnya kayak apa tidak tahu. Anda belum dilapori juga? Tidak, sampai sekarang belum. Ada yang mengatakan bahwa memang sengaja diulur agar kadaluarsa. Ya, itu muncul pada saat rapat di Kompolnas. Jadi kapan kadaluarsanya suatu kasus pidana? Saya bukan orang hukum, tapi ada yang menyatakan katanya 12 tahun. Seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini nanti jadi dark number, kan lama-lama tidak terungkap. Jadi Anda dan keluarga sedang berburu dengan waktu juga? Ya, kami masih mendayagunakan medsos dan kami kumpulkan. Ini saya yakin karena kami bukan penyidik, bukan penyelidik, saya serahkan pada pihak yang terkait. Terakhir kan ada teman-teman di Badan Eksekutif Mahasiswa UI ya, Iya. BEM UI yang kalau nggak salah udah 2 kali, 2 tahun atau berapa kali berunjuk 3 rasa? kali ketua BEM. Jadi kami berterima kasih memang dari BEM UI yang generasi sekarang, jadi adik-adik kelasnya Aceh gitu, sudah 3 periode, 3 ketua BEM yang berkomunikasi dengan saya dan bergerak untuk mengingatkan sebenarnya yang harusnya utamanya UI. Jadi kami dulu bikin surat yang minta 3 hal itu karena hasil komunikasi dengan Kapolres. Kapolres Depok waktu itu merasa sulit masuk UI, sehingga perlunya dibuat suatu harapan dengan surat itu bentuk tim investigasi internal supaya bisa masuk. Tapi jelas ditolak kembali, berputar aja, bulat aja itu. Baik, Pak Mardoto, ini kan perjuangan yang panjang ya, dan saya yakin melelahkan secara fisik dan mental, terutama mental ini. Di kesempatan ini, adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada siapa saja yang menurut Anda bisa membantu kasus ini? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Iya, pada kesempatan hari ini tentunya saya berharap terbukalah dari UI. Itu yang pertama. Jadi kalau saja masih bisa ada tim investigasi internal yang dibentuk, ya mari kita bentuk walaupun dalam tanda petik terlambat, tapi lebih baik ada kan. Nah, kemudian ada orang lain yang menyatakan ya sudah maafkan saja kan, sudah nggak bisa kembali. Tapi saya punya pemahaman, memaafkan itu memang sifat manusia, sifat mulia manusia. Tetapi menegakkan hukum dan keadilan adalah penghormatan kepada sifat mulia manusia. Jadi itu. Jadi kalaupun memaafkan ya secara manusiawi saya memaafkan. Tetapi hukum dan keadilan harus ditegakkan. Ini yang jadi harapan kami sehingga ya pelakunya bisa diadili sesuai kesalahannya. Seperti itu. Jadi apapun yang terjadi kami tetap berusaha. Apalagi ada batas waktu yang mungkin dari sisi manusia ada kadaluarsa. Itu. Jadi kami minta UI terbuka dan penyidik lebih intensif lagi supaya kalau ada tim khusus itu juga betul-betul berjalan dengan baik. Itu yang saya harapkan. Melalui media sosial ini kan kekuatan yang belakangan kita lihat cukup efektif ya. Iya. Untuk mendorong kasus-kasus yang mungkin hendak disembunyikan atau tidak terungkap. Jadi kalau ada yang mendapatkan informasi dan ingin menyampaikan, itu kemana? Ke Instagram Peduli Aksena. Peduli Aksena.
peduli Aksena UI. Jadi sudah sangat banyak yang terima. Bisa saya katakan juga ada yang by name yang menjurus pada pelaku, tapi kami kan bukan penyidik, kami hanya kumpul serahkan pada pihak penyidik. Jadi seperti itu. Jadi ya media sosial bagaimanapun ya seperti kita ketahui sekarang kan no viral no justice. Ini. Jadi kayaknya harus diviralkan, tapi ya viralkan harus viral bagaimana lagi ya. Seperti itu. Yang kami harapkan ya tetap kami dengan medsos, kemudian pihak UI, pihak Polri, ya jalankan yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Mardoto. Ya. Doa kami tentu yang terbaik juga ya, agar kasus ini terungkap. Karena ini kan beban mental ya, yang Anda dan keluarga hadapi sebelum kasus ini terungkap. Jadi kami berdoa semoga ini bisa segera terungkap, entah dengan cara apa. Dan bagi Anda, setelah mendengarkan dua kisah ini, punya pemikiran, punya pemahaman atau informasi yang berharga, tentunya bisa ikut juga memberikan informasi tersebut, dukungan tersebut. Karena walaupun kita tidak mengalami, tapi kita juga bisa berempati terhadap dua kasus yang saya angkat hari ini. Semoga ada jalan keluar yang terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih tercinta mereka. Dan bagi Anda tadi yang tidak menyaksikan episode ini dari awal, jangan khawatir juga karena episode ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Dan juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show serta di TikTok Kick Andy Show. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.